ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bagaimana tarbiyah, tuntunan dan bimbingan Al-Qur'an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan iman, ilmu dan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Suatu ketika ada seorang laki-laki menghadap Rasul menawarkan dirinya agar ikut berperang, berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung lelaki ini datang bukan dari jarak yang dekat. Lelaki ini datang dari negeri Yaman, sengaja ratusan kilometer mendatangi Rasul demi ingin membersamai, bergabung, ikut berperang dengan Rasulullah. Ketika keinginannya disampaikan kepada Rasulullah bahwa ia menawarkan diri ingin bergabung berperang dengan Rasul pada saat itu, Rasul bertanya kepada laki-laki yang hendak ikut berperang, "Alaka umman? Apakah engkau masih punya ibu?" "Na'am ya Rasulullah, saya masih punya ibu." Ketika laki-laki ini hendak bergabung perang, akan tetapi Rasul bertanya, "Apakah engkau masih punya orang tua? Engkau masih punya ibu?" Maka apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau berperang walau perangmu dengan Rasul, akan tetapi berbaktilah dengan kedua orang tuamu, maka bakti itu lebih baik daripada engkau berperang walau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itulah tarbiyah Rasul, bagaimana porsi dalam agama ini bukan untuk memaksakan apa yang diinginkan oleh seseorang, akan tetapi bagaimana porsi dan batasan-batasan agama ini sehingga Allah saja memberikan batasan, beban, masalah, ujian dan cobaan kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangankan manusia beriman biasa, Nabi Rasul saja tetap diuji, tetap dicoba. Justru Rasul Nabi adalah para kekasih Allah.
Biasanya kita justru orang dekat, orang yang kita sayangi, mereka orang yang kita bela-bela. Kalau bisa mah jangan capek, jangan kepanasan, jangan sampai keluar keringet. Beda dengan bagaimana Allah mengajarkan. Kalau kita manusia, biasanya orang yang kita sayangi kagak tega. Sampai berkeringat, capek, lelah, letih. Kalau bisa mah diem aja. Kalau bisa mah tidak usah ada ujian, tidak pula ada cobaan. Karena apa? Karena mereka orang yang kita sayangi. Justru tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, iza ahabballahu abdan ibtalah. Bila mana Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut siap-siap akan diuji, akan dicoba Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Rasul adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai, bukan dibiarkan dan dimanja. Beda dengan pandangan dan cara manusia. Kadang-kadang orang yang kita cintai, orang yang kita dekat dengan kita manja-manjakan. Tidak tega. Bagaimana jangan sampai terluka, apalagi hal-hal yang membahayakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada hambanya, maka Allah dengan menguji dan mencobanya. Maka semakin dicintai oleh Allah, ujian cobaannya jauh lebih berat daripada yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kapanpun manusia ngaku beriman, ngerasa punya iman, tidak akan lepas daripada ujian cobaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu seorang rasul pun, bahkan itu adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muharram ini banyak kisah dihikayatkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian tarikh yang penting yang perlu dipahami, sehingga orang-orang yang beriman betapa yakin atas kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang mukmin sejati bukan hanya sekadar mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Akan tetapi innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin yang sejati hanyalah mereka, bukan hanya sekadar iman, summa lam yartabu, mereka tidak ada keraguan di dalam imannya. Imannya orang-orang yang beriman bukan iman biasa, al-iman bilartiyab, iman tanpa keraguan. Ketika Allah perintah, maka perintah Allah lah yang ia lakukan. Yang ia takuti hanyalah Allah. Yang ia ikuti hanyalah perintah Allah. Larangan yang ia jauhi hanyalah larangan Allah. Yang ia tuju, yang ia target, yang ia maksud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imannya tidak ada keraguan. Bagaimana para sahabat dan para rasul, imannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Bilal bin Rabah masa dakwah Rasul di kota Mekah, para sahabat mendapatkan intimidasi.
Para sahabat mendapatkan ancaman fisik maupun mental. Bahkan mereka diancam kehidupannya dan keluarganya. Bilal bin Rabah, seorang budak hitam kelam, tanpa pangkat, tanpa jabatan, tanpa pengikut, tanpa kehormatan, diancam, ditindih badannya dengan batu besar untuk meninggalkan iman, mencopot Islamnya agar murtad. Akan tetapi imannya Bilal bukan iman kaleng-kaleng, bukan iman yang bisa diperjualbelikan. Inilah al-imanu bilartiyab, iman tanpa keraguan. Ammar bin Yasar, seorang sahabat, punya seorang ibu namanya Sumayyah. Bagaimana perempuan syahid pertama kali diancam agar imannya dicopot, murtad, menjauhi daripada keyakinan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sumayyah, seorang ibu, sedang dalam keadaan mengandung, sedang dalam keadaan hamil, disiksa di hadapan suami dan anaknya, agar Ammar bin Yasar mencopot keimanannya, murtad, meninggalkan keislamannya, dengan diancam ibu tercintanya. Akan tetapi anaknya dan suaminya tidak gentar yang diperjuangkan keimanannya, walau ancamannya adalah seorang istri dan ibu yang mereka cintai. Pada saat itu Sumayyah dalam keadaan hamil besar. Apa yang terjadi? Menurut riwayat, tangan kakinya diikat dengan 4 ekor kuda cepat, yang mana kuda ini dipecut sehingga lari pada 4 arah yang berbeda-beda. Wa fi ba'di riwayat, sampai Sumayyah ini pun badannya yang sedang hamil besar dibentangkan di tengah-tengah padang pasir yang panas, terbelah menjadi 4 bagian karena ditarik oleh kuda yang larinya kencang, dipaksa untuk menyiksa Sumayyah yang pada saat itu beriman. Akan tetapi mereka al-iman bilartiyab, iman mereka bukan iman yang diperjualbelikan. 14 abad yang dahulu Rasul sudah menganalisa kadal fakru ayyakuna kufron. Kebanyakan kerap terjadi masalah ekonomi menjadi akar penyebab asal utama kekufuran. Betapa banyak orang yang masalah ekonominya mereka memperjualkan keimanan dengan hanya memperdulikan agar mereka bertahan hidup. Yang penting dapurnya ngebul, yang penting masih bisa makan. Masalah iman, masalah akidah, masalah Islam belakangan. Dan itu banyak terjadi, pendangkalan-pendangkalan iman, pendangkalan-pendangkalan akidah, dan itu tidak jauh dari tempat tinggal kita. Mereka bergerilya, mereka bagaimana mencari-cari domba-domba tersesat, orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang bermasalah dalam ekonominya. Maka Muharram ini adalah momentum bagaimana membangkitkan kekuatan iman, al-iman bilartiyab, iman tanpa keraguan. Maka orang yang beriman konsekuensinya adalah bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, akan tetapi summalam yartabu, mereka tidak ada keraguan dalam imannya. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan memperjuangkan, akan mempertaruhkan keimanannya, walau itu dengan harta dan nyawa mereka. Ulaika humus shadiqun,
merekalah sejatinya orang-orang yang benar disebut orang yang beriman. Hadirin jemaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadammanallahu liman kharaja fi sabilih la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fahuwa dhaminun an adkhilahul jannah aw arji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min qalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati kahayatihi yauma qulima. Tadammanallah, Allah sudah menjamin. Kalau manusia menjamin, maka jaminannya hanya sebatas ucapan, belum tentu realitanya bisa menjamin. Akan tetapi bila mana Allah yang sudah menjamin, maka bagi orang yang beriman bukan hanya sekedar jaminan, akan tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Tadammanallahu liman kharaja fi sabilih, Allah akan menjamin seseorang yang berjalan di jalan Allah, memperjuangkan ibadahnya, memperjuangkan keimanannya, memperjuangkan akidahnya. Jika di sebuah tempat ibadahnya ia tidak mendapatkan ketenangan, jika di sebuah daerah imannya terancam, jika dalam sebuah kondisi akidahnya terancam, lantas ia menyelamatkan diri. Man farra bidinihi, barang siapa yang lari memperjuangkan keimanannya agar imannya tidak dirampas, agar tauhidnya tidak dicopot, seperti situasi keadaan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dua orang yang amat mendukung dan membela Rasul wafat, yaitu adalah pamanda Abu Thalib dan Siti Khadijah sebagai istri. Disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Bukan hanya sanak kerabat, famili, orang tua, istri Rasul wafat, akan tetapi betul-betul dakwah Rasul, para sahabat pada saat itu amat dan sangat dipojokkan. Sampai-sampai 3 tahun dalam masa pengasingan ini, 3 tahun Rasul dan para sahabat diasingkan di sebuah lembah namanya Syi'bi Abi Thalib, sebuah lembah, sebuah lereng di antara bukit yang dimiliki oleh keluarga Abu Thalib. Mereka diasingkan di sana. Mereka tidak boleh, diboikot semuanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh ada yang berkomunikasi, tidak boleh ada yang berbisnis, tidak boleh ada yang membantu, tidak boleh ada yang berikan bantuan, percis seperti orang Gaza sekarang, Palestina. Bantuan ke sana ditutup, kagak boleh nyampe. Dulu Rasul pernah seperti itu. Para sahabat pernah di Syi'bi Abi Thalib 3 tahun. Orang-orang kafir Quraisy menulis perjanjiannya, ditulis di sepotong kain daripada kulit unta, digantungkan di Ka'bah. Perjanjian itu bahwasanya tidak boleh ada yang mendekati Muhammad, tidak boleh ada yang ngobrol, komunikasi, suplai makanan, bantuan, tidak boleh, diasingkan dan diboikot betul-betul selama 3 tahun. Sampai-sampai sebuah riwayat menyatakan sampai keadaan mereka pangan pun habis, perbekalan pun habis, sehingga mereka yaqulunal qathatha wal qala,
sehingga para sahabat mereka demi mempertahankan hidupnya karena tidak ada makanan, para sahabat memakan rumput-rumput kering. Padahal mereka ada sahabat yang dijamin surganya oleh Allah. Kenapa Allah tidak memberikan bantuan kepada mereka? Inilah iza ahabballahu abdan ibtalah. Bila mana Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji, maka Allah akan mencobanya. Kenapa Israel dari dulu kenapa tidak di bumi hanguskan? Seperti kaum Ad, kaum Nabi Lut, kaum orang yang jahat, Fir'aun dihancurkan, kaum Nabi Lut dihancurkan, kaum Sodom dihancurkan, kaum Ad dihancurkan. Tapi kenapa Bani Israel tidak dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah? Jawabannya para ulama berkata, seumpama Israel di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Palestina ke surga melalui apa? Orang Palestina ke surga melalui apa? Tiket surganya orang Palestina adalah Israel. Kalau Israel sudah tidak ada jihad dan tidak ada syahid bagi orang-orang Palestina. Maka iza ahabballahu abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai manusia, maka Allah akan menguji, mencoba sejauh mana kekuatan daripada keimanannya. Imannya orang Palestina bukan iman kaleng-kaleng. Kalau kita di sana dan kita menjadi mereka, belum tentu kita akan kuat seperti mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka bukan berarti Rasul tidak kasih kepada Rasul. Allah tidak kasihan kepada para sahabat. Allah tidak kasihan kepada ahlul bait, bukan, akan tetapi Allah ingin tahu sejauh mana kekuatan iman orang yang beriman. Iza ahabballahu abdan ibtalah. Ternyata para sahabat sehingga dipojokkan, diancam, dikarantina, sampai dalam kondisi demikian para sahabat tetap imannya tidak ada keraguan, tetap tunduk patuh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Ketika selesai masa pemboikotan dan lewatnya Amul Husni, tahun keprihatinan dan kesedihan wafatnya paman Abu Thalib dan istri tercinta Siti Khadijah binti Khuwailid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu baru memerintahkan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku luas. Bumiku bukan hanya di Mekah saja. Ayat ini asbabun nuzulnya ditujukan kepada para sahabat yang kondisi keimanannya terancam, kondisi ketauhidannya akan dirampas, ibadah pun tidak mendapatkan ketenangan. Allah turunkan ayat, ya ibadiyallazina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman, inna ardi wasi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan gaya bahasa indah. Sejatinya Allah perintahkan untuk hijrah, meninggalkan kota Mekah dengan bahasa Allah, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku luas. Tidak sesempit itu. Ini menunjukkan bahwa motivasi agar Nabi dan para sahabat hijrah dari kota Mekah karena dakwahnya terancam, imannya terancam, akidah para sahabat berbahaya, tentu kebebasan ibadah pun tidak ada. Inna ardi wasiyah, hijrah, maka terjadilah peristiwa hijrah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bermula dari bulan sebelumnya, bulan haji akhir hingga Muharram, Safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama berangkat dengan sahabat bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul dan Abu Bakar hijrahnya diam-diam. Akan tetapi ada satu sahabat yang mana hijrahnya bukan diam-diam, terang-terangan. Bahkan sebelum hijrah memberitahukan kepada orang-orang Mekah. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah kloter terakhir, gelombang terakhir sahabat dan kelompoknya yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah, Umar bin Khattab ngomong kepada kafir Quraisy, "Hei orang-orang kafir Quraisy, pada penggede, nih dengerin, besok saya mau hijrah dari Mekah mau ke Madinah, mau nyusul Muhammad. Kalau ada yang mau nyegat silahkan cegat. Kalau sudah kagak betah lagi hidup, waduh, ilahi. Umar, yang mau nyegat silahkan cegat Umar. Kalau sudah tidak betah hidup, cegat Umar." Waduh. Sebelum berangkat, Umar bin Khattab ngasih tahu ke orang-orang kafir Quraisy, Umar bin Khattab mau hijrah meninggalkan Mekah, menyusul kekasihnya Muhammad bin Abdullah. Jika ada yang menghalang-halangi mencegat Umar, silahkan cegat. Kalau memang sudah tidak betah hidup. Waduh. Orang-orang pun mau nyegatnya mikir dua kali, siapa yang nyari mati ini? Yang dicegatnya Umar bin Khattab, nggak nanggung-nanggung. Maka situasi kondisi ketika tidak adanya kenyamanan beribadah, tidak adanya kenyamanan iman, idza lam yatayassar wa lam yashal, jika keadaan tidak mudah, tidak gampang, minal ibadah, susah ibadah, wa idhari lidinikum wa imanikum, dan tidak bisa memperlihatkan agama dan iman kalian, boro-boro ngaji, boro-boro dakwah. Mereka kalau mau musyawarah, kalau mau kumpul malam, sirriyah, pelan-pelan, boro-boro pakai lampu dalam keadaan gelap supaya orang-orang kafir Quraisy tidak mencium gerak-gerik para sahabat berdakwah. Saking segitu gentingnya mereka beribadah, mereka berdakwah, mereka berteman, mereka dan menemani, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun dalam keadaan demikian, iman para sahabat dalam keadaan lemah, tetapi iman sahabat summalam yartabu, mereka tidak ada sama sekali keraguan dalam imannya, terus mengikuti daripada dakwah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas sahabat Abu Hurairah berkata, tadammanallahu liman kharaja fi sabilih, Allah menjamin bagi orang yang melangkahkan kakinya fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, dakwah, memperjuangkan imannya, memperjuangkan tauhidnya, memperjuangkan kebebasan ibadahnya. Bagaimana konteks hijrah zaman sekarang? Kalau kita hijrahnya bukan pindah ke Madinah, hijrahnya kita bagaimana? Meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tempat kerja kita tidak ada kenyamanan ibadah, bahkan ruang lingkup ibadah sangat sempit sekali, hampir-hampir tidak ada waktu untuk ibadah. Yang ada target, kerja.
kerja kita dijadikan sapi perah tanpa adanya kenyamanan beribadah. Maka keadaan seseorang jika demikian tidak jauh keadaannya dengan para sahabat zaman dahulu, cuman zamannya yang berbeda. Kerja di tempat kerja akan tetapi imannya kerontang, tauhidnya terancam karena takut atasan, ikuti kebijakan atasan walau itu melawan syariat. Demi atasannya tidak mengetahui bagaimana syariat dan agama, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syariat pun dilabrak, maka konsekuensi kita tidak mau mengikuti kebijakan atasan. Ini kan kita mah hanya ngikutin kebijakan atasan aja, nggak apa-apa, tanggal 25 Desember kita ikut Natalan aja. Waduh. Kalau tempat kerja imannya bisa dipertaruhkan, tauhidnya bisa copot, bahkan kebebasan beribadah tidak ada di tempat itu, maka jika Allah perintahkan hijrah kepada Rasul, ayatnya pun sama, inna ardi wasi'ah, maka bumiku luas, tempat kerjamu bukan hanya itu saja. Tempat kerjamu bukan hanya itu saja, kantor bukan hanya itu saja. Jika kebebasan ibadah dirampas, iman dipertaruhkan, tauhid diperjualbelikan demi sesuap nasi, la haula wala quwata illa billah. Maka inilah bagaimana spirit hijrah pada zaman sekarang ini. Bukan kita berpindah tempat mengungsi ke Madinah, akan tetapi bagaimana menjaga dan memperjuangkan ibadah kita. Zaman sekarang banyak iman diadu dombakan dengan pola-pola sekuler. Kita punya anak perempuan, diterima kerja, akan tetapi tempat kerjanya mensyaratkan Anda diterima kerja, akan tetapi buka jilbab. Waduh, gila. Pertanyaannya, paksa kerja dengan dibuka jilbab untuk mendapatkan gaji, atau menolak kerja karena mempertahankan iman? Kan dilema sekarang. Maka itulah medan hijrah kita. Kalau enggak kerja, dapur kagak ngebul. Tapi kalau kerja, sholat susah, Jumatan susah. Itu medan hijrah. Kalau dulu sahabat diancam ibadahnya, diancam imannya, sekarang justru model-model hijrah sekarang itu lebih berat. Kenapa? Kalau dihadapkan dua pilihan. Kalau enggak begini, begitu. Kalau enggak kerja, sayang. Akan tetapi konsekuensinya, Jumatan kerja, enggak boleh Jumatan. Dan ini banyak pola-pola kecil seperti ini. Maka Rasul berkata, la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Tidaklah ia pergi kecuali tujuannya memperjuangkan iman dan akidahnya. Daripada ibadah susah, daripada harus maksiat, daripada harus membahayakan iman, keluar. Nyari tempat yang lain. Inna ardi wasi'ah. Kata Allah, bumiku luas, bukan hanya itu saja. Jika di sebuah lingkungan ibadahnya tidak ada kenyamanan, imannya tidak ada kebebasan. Zaman dulu Turki, negara sekuler, itu percis medan jihad hijrahnya orang-orang yang beriman. Bagaimana negara sekuler mereka memisahkan mana urusan-urusan agama, maka urusan-urusan kenegaraan. Sehingga simbol-simbol agama tidak boleh dibawa ke pemerintahan.
Perempuan-perempuan berjilbab yang bekerja, mereka tidak boleh menggunakan jilbab kalau dinas di perkantoran. Orang-orang sekuler, negara-negara sekuler, mereka memisahkan mana zona agama, zona pemerintahan. Kalau kerja, jangan bawa simbol-simbol agama. Sehingga perempuan-perempuan yang sekolah tidak boleh pakai jilbab kalau di negara sekuler. Kalau kita ngaji enak. Kalau di negara sekuler, jangankan begitu, toa tidak boleh ada, menara tidak boleh ada, simbol-simbol agama nggak boleh ada, nggak boleh ada suara azan, pengajian apalagi. Kenapa? Tidak boleh simbol-simbol agama diperdengarkan kepada warganya. Maka jika Rasul dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan dakwahnya, kalau dakwah di Mekah tidak berkembang, ibadah tidak ada kenyamanan, iman dipertaruhkan, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku amatlah luas, maka hijrahlah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah hijrah terbukalah kemenangan-kemenangan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia yang hijrah yakin Allah sudah mempersiapkan kemenangan, kemaslahatan, kebaikan, keberkahan dalam hidupnya. Muharram bukan sekedar seremonial, Muharram bukan sekedar ritual, akan tetapi Muharram esensinya adalah perubahan lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bermula dari kita pribadi, sejauh mana kita mengoptimalkan waktu kesempatan yang ada tanpa harus mengkotak-kotak dan memilih waktu dan kesempatan. Ayat ini disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Baik maksiat, baik ibadah, hijrah ataupun tidak hijrah, berubah ataupun tidak berubah, sama akhir-akhirnya manusia akan mati. Summa ilaina turja'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati, menguatkan hidayah dan taufik, sehingga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, lebih sibuk meniti hati, berbekal diri agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.